Sekarang yang kuat cuma dua, teman-teman sekalian, cuma dua, hanya RRC sama Iran. Karena apa? Karena ada kekuatan vertikal yang solid. Cina sangat solid dari atas ke bawah, Iran sangat solid dari atas ke bawah. Amerika tidak bisa ngapa-ngapain sama Iran, Israel tidak bisa ngapain sama Iran. Makanya Ya'juj Ma'juj mengisukan anti Syiah supaya nanti yang dibenci adalah Iran, karena Iran ini pesaing utamanya. Ini politik penjaga surga. Makanya Anda disuruh benci ini, benci lah. Di sini benci gak kok berdua ya gak ono benci ya. Ya toh, seminggu lagi kita bisa bayar utang apa tidak? Ndak ada masuk kober benci-benci ya. Cik gendengnya ada itu. Gitu loh. Sesat. Ya sesat loh, disesatkan tuh Anda tadi. Mana tadi? Terus Anda gimana? Anda disesatkan terus orangnya melakukan apa ke Anda? Enggak, mereka terus melakukan apa? Menuduh, sesat gitu dok. Gitu dok. Terus nolong Anda enggak? Loh, sampean mureng-mureng no karo deh. Masa ana wong motor mana ya jalannya? Terus lo buntu. Terus orang kamu datang, kamu sesat ya? Lah piye to? Kene iki kalangan jalan tambah disentak-sentak. Ada orang tersesat kok malah ya mas. Lo ada orang nyetir gak iso gak ro dalane malah ditekani wong sakampung, kamu sesat ya? Lah mulane kula niki sampean dudui dalane. Wah ini iki nek tak dawakno iso guyu kekel aku. Tak nyoba dikit ya. Nyoba dikit. Saya tanya, kamu kenal iblis? Tahu, pernah dengar? Oke. Coba sepurone kita dapur ele-elean ya. Kamu kenal Dajjal? Pernah dengar? Kamu kenal Ya'juj Ma'juj? Oke, aku sekarang. Yang tertua di antara tiga ini yang mana? Iblis. Sekarang kalau kamu lihat riwayat-riwayat yang dituturkan oleh Allah dan dari kepustakaan Islam, iblis sama malaikat Jibril duluan mana? Iblis. Dia paling senior di antara para malaikat. Ya toh? Siapa yang lebih senior dari iblis? Nur Muhammad. Muhammad ketika belum bertajalli atau mewujud menjadi Muhammad bin Abdullah melalui ibunya dan bapaknya. Tapi dia masih berupa gelombang dan cahaya, kan begitu kan? Oke. Nah, Ya'juj Ma'juj itu lahirnya kapan? Dajjal itu ya mesti ae kon gak ro. Wong kon jumlah rambutmu ro? Ro, piro jumlah rambutmu? Aku ro persis. Jumlah daun di pohon itu persis dengan jumlah rambutnya. Gak percaya menek hitungan. Ya ngono Abu Nawas. Oke, tak terusin dikit. Ini saya ngomong soal usia tadi loh. Jadi selama 700 tahun itu 700 jadi gini. Nah, iblis sudah tahu ya. Sebelum ada Adam jauh gitu ya, kan Anda tahu Adam dibikin tapelnya itu fisiknya itu dari tanah liat. Nah, tanah liat ini yang paling mudah dicari di mana? Kayak kita dapur aja. Tidak penting bener salahnya, kan kita sama-sama tidak bisa melacak. Tapi yang penting endingnya nanti harus membuat kita menjadi lebih gembira kepada Allah dan menjadi lebih sayang kepada manusia, gitu aja. Nah, soal tafsir kon iso nafsiri. Semua tafsir ketika alif lam mim ya podo, hanya Allah yang ngono tok. Lewat jan yo ro ning ngono rek. Nah, hanya Allah yang tahu, ya semua orang tahu itu kan, artinya tidak bisa ditafsirkan tetap. Gitu loh. Dan indahnya Al-Qur'an karena ada alif lam mim alif lam ra, ada nun itu loh terutama. Nun.
Wah. Gak ono dal, gandhi, gak ono, kan. Gak ono. Jadi gini, jadi teman sekalian, kalau Dajjal itu kan dikenal setelah ada informasi atau cerita-cerita dari para nabi, terutama Rasulullah. Mene-mene ono Dajjal ngene, ono Ya'juj Ma'juj ngene, di Quran juga ada Ya'juj Ma'juj dan seterusnya. Tapi pokoknya kalau dilihat dari eskalasi waktu berdasarkan kelahirannya dalam tanda petik kan iblis, baru Dajjal, baru Ya'juj Ma'juj. Sekarang saya tadabur aja. Dajjal sudah berlaku sejak 700 tahun yang lalu, kemudian memuncak pada abad 17, dan sekarang sudah berlaku seluruh dunia. Dajjal itu satu cara pandang di mana Anda ditipu, di mana Anda akan menganggap yang surga itu sebenarnya neraka. Anda diiming-imingi sesuatu dan Anda tertarik pada itu neraka. Dan itu sudah terjadi pada kebudayaan, pada filsafat, pada apa saja, betul enggak? Yang Anda cari-cari itu, Allah sendiri mengatakan, aku bikin tampak indah dunia itu bagi orang-orang yang kafir, kan gitu. Itu jadi no arek, gak usah tak terus nah, gue temannya tak kayak contoh-contoh terus. Jadi Dajjal sudah berlaku sekarang. Semua sistem politik, semua sistem kebudayaan, semua sistem nilai dan kepercayaan sudah Dajjaliyah semua sekarang ini. Jadi semua polisi-polisi itu sebenarnya berdasarkan cara berpikir Dajjal tadi yang membuat manusia terbalik penglihatannya terhadap surga dan neraka. Anda sekarang ini takut nggak sama neraka menurut Anda? Wong Indonesia ini bener takut apa tidak? Nggak takut-takut amat toh. Kan sibuk sama ingin ke surga. Dan yang disebut surga itu pokoknya kan duwe lomah lebih besar, bojo luwe ayu dan akeh. Ngono ta sing dibayangno. Jadi aspirasi orang kebanyakan tentang surga itu aspirasi materialisme. Gitu ya. Jadi bayanginnya tetap bayang materialistik gitu loh. Padahal surga itu enggak gitu sama sekali. Aku rodok riset iki. Oke. Yang paling gampang kan Allah mengatakan surga ada 4. Ada 4. Terus warnanya hijau tua gitu ya. Terus nanti Anda punya bawahan yang namanya sesuatu yang mengalir, yang disebut sungai. Sungai itu tidak pada airnya, tidak pada apa namanya, tanahnya, tidak pada suket-suketnya, tapi pada alirannya, betul enggak? Kalau ada sungai tidak ada airnya, kamu mengatakan itu sungai kok nggak ada airnya. Jadi sungainya bukan air. Jadi pada apa sungainya itu? Pada sesuatu yang mengalir, sifat aliran itu. Dan kamu membawai mintah tihal anhar. Di bawahnya ada sungai yang mengalir. Jadi kamu di atasnya. Jadi kamu itu pemerintahnya sesuatu yang mengalir. Jadi kamu bisa mengalirkan sesuatu, kehendakmu, semua segala macam. Nanti kamu skenario sedemikian dan tercapai. Dan bedanya dengan yang membuat kita tidak bisa paham surga sampai hari ini adalah kalau di dunia surganya seseorang bisa merupakan neraka bagi orang lain. Ada kamu beli motor baru itu neraka bagi tetanggamu, betul enggak? Betul enggak? Yang satu kawin mengawini cewek neraka bagi laki-laki yang tidak mencapai cewek itu. Itulah dunia. Di surga tidak. Di surga kata Allah kita terpenuhi semua yang kita inginkan tapi tidak ada konflik. Bahkan ada ayat mereka berebut gelas tapi tidak ada pertengkaran dalam perebutan itu dan seterusnya lah, macam-macam gejala-gejala surga itu. Saya ingin mengatakan ini kepada Anda semua untuk supaya Anda itu jangan terlalu bingung-bingung amat melihat keadaan ini. Indonesia itu tidak ada kan tidak ada apa-apa. Dunia tidak ada ya apa-apa Thomas. Kamu pikir Anda cuma hidup sekali? Bagaimana kalau nanti dihidupkan lagi? Iki tak tekati loh ini. Awas ngonek. Ya Allah, semua jamaah KJ tolong hidupkan lagi. Sesuai dengan ayatmu. Allah mengatakan enggak, bukan itu. Kenapa kamu ingkar kepada Allah, kata dia. Padahal dulunya kamu mati, gitu kan kalimatnya. Dulunya kamu mati. Kalau dulunya mati, sebelum mati hidup apa enggak? Berarti sekali ya. Dulunya kamu mati berarti kita tarik ke belakang, berarti sebelum mati tadi kan hidup, berarti 1 kali hidup 1 kali mati.
Padahal dulunya kamu mati, kemudian aku hidupkan lagi, berarti 2 kali. Kemudian aku matikan lagi, 2 kali hidup, 2 kali mati. Kemudian aku hidupkan lagi di surga. Di ayat ini tok aja Anda hidup 2 kali, baru di surga. Yon rokok lah nek kono. Tapi dengan catatan rokok yang saya bilang itu omongannya Dajjal, kan gitu. Jadi kalau omongan saya, Anda surga. Bahwa surga keberatan sama Anda butuh tanggung jawabku. Ya ngono ya, sing seger mikire ya rek ya. Oh nek kon gak duwe kesegaran ngono, wis gak enak uripmu ya, sing seger. Oke. Jadi teman-teman sekalian, Dajjal sudah berlaku. Jadi pertama ketika ada penghancuran Inkamaya, penyebaran perampok-perampok dari barat ke selatan dan ke timur sampai ke Amerika Latin, ya, di laut-laut di mana Mojopahit jadi gugup, Demak jadi gugup, semua sampai terjadi ada 4 tahun kosong di mana Sunan Kalijogo memimpin penimbunan kekayaan-kekayaan yang sampai sekarang belum ditemukan dan seterusnya. Ini dia tahu persis. Iki rotok ponakane Gajah Mada. Cuman Gajah Mada takoni sapa iku? Sapa iku? Malah gak ero kok. Gak tapi kenal aku nek raine dipada-padano karo aku ngono iku. Iya, guyon ya Mas ya, tapi serius ya. Hadiah buat 27 Mei tentang iya, isi tenang aja, aja kuatir engko tak lamarno nang Gajah Mada. Wong beliau-beliau itu kita cinta kok. Kita ngomong macam-macam cinta kok. Cinta itu kan ukurannya tidak pada epistemologi, ukurannya pada niat. Vibrasi apa namanya? Cintanya itu gitu. Oke. Iki tak persingkat, Rek. Dajjal sudah berlaku. Ya. Sampai kemudian ada yang namanya masa pencerahan, Renaissance, Aufklärung dan seterusnya. Itu puncak ilmunya Dajjal. Kemudian sampai ada sandiwara timur lawan barat, komunisme lawan kapitalisme, terus ada demokrasi segala macam, terus dibikin ada negara, ada nation state, mari ngono apa state, apa ngono state, terus pokoknya negara seolah-olah penting. Begitu wis dadi negara dibuka pagere negara. Sekarang MEA masuk semua sini, masuk semua loh, jarit negara. Jadi kita diombang-ambingkan, ya. Dan di puncak suksesnya Dajjal itu secara alam pikiran sudah, intelektual sudah, spiritual pun sudah. Kemudian sistem budaya sudah, sistem politik sudah, undang-undang pun undang-undang yang terbalik seperti itu. Nah, sekarang adalah era Ya'juj Ma'juj. Kalau Dajjal itu gabungan antara yang barat agak tengah dengan barat sekali, kalau Ya'juj Ma'juj itu dari utara. Nah, sekarang yang menjadi paling jadi sasaran Ya'juj Ma'juj adalah Indonesia. Ngono ceritanya. Ya'juj Ma'juj itu pokoknya kuning lah. Itu infanteri yang luar biasa. Tapi dia ke sini. Tadi ingat tak pertanyaan saya? Di mana Israel disuruh cari tanah liat? Kalau di kisahnya kan Jibril disuruh cari tanah liat. Sampai sini, di sini sudah ada iblis jauh sebelumnya. Di tanah ini. Ini sudah dikuasai iblis. Ini dari berbagai macam wacana. Jadi sebelum Adam datang, di sini sudah dikuasai iblis. Gitu loh. Karena iblis langsung lari, begitu diibliskan karena layas jud itu tidak tahu sujud, dia langsung diusir ke sini. Jadi ketika Jibril mau ambil tanah liat, dihalangi sama iblis, Jibril lari. Mikael lari, terus Israfil lari, tinggal Israel. Israel memakai ilmunya iblis. Itu iblis itu pinter. Ini sebelum Israel ya, sebelum Israel tak terus. Iblis itu dia ingin melaksanakan ayat Allah bahwa Allah itu menciptakan khalifah di bumi, betul enggak? Iki gimana kok ditaruh di surga? Iya Adam, iya apa? Di bumi fil ate. Ini jailun fil ardi khalifah. Lah kok ditaruh di surga? Salah ini, tidak taat sama Allah. Akhirnya iblis berusaha.
Bagaimana caranya memindah Adam dari surga ke bumi? Bener nggak yang dilakukan? Ya, lumayan. Ya, jangan aja pecah dasar. Nah, cara dia masuk surga itu gini, surga itu dijaga oleh seekor naga yang sangat besar. Kepalanya di depan pintu surga, badannya di dalam surga. Nah, caranya iblis masuk surga itu dia nunggu menguap si naga ini. Begitu naga menguap, iblis bleng masuk. Kemudian menjalani lorong yang panjang di perut dan di badan naga itu, kemudian menunggu naga beol. Begitu beol, iblis ikut. Dan begitu keluar dari tuburnya naga, dia sudah ada di dalam surga. Baru dia cari Adam. Tapi dia dihalangi oleh burung merak yang sangat banyak di surga, yaitu pasukan-pasukan kavaleri dan infanterinya Allah untuk menjaga setiap zona surga. Maka akhirnya iblis acting, dia beli serban. Lagi kita menang nih, jenggotnya dipanjangkan. Terus dia ambil buah apa itu, disuduk-suduk terus jadi tasbih. Terus katoke diunggahno. Loh, ini serius sih. Ini serius ini. Nah, akhirnya si iblis ini menemui Adam di dalam kostum malaikat. Gitu. Adam hormat kan, loh, ini malaikat siapa ini? Oh, Kanzul Jannah, bendaharawan surga, al-khashi, ar-raqi, as-sajid, tafadhalu. Itu dihormatilah oleh Adam. Dan semua bangsa Indonesia sekarang adalah Adam yang didatangi oleh saya gondrong ini kan ada pahalanya. Bapak yang mau cafu aja diuring-uring aku. Karena gini loh, saya tuh didatangi orang, beberapa orang dan berkali-kali. Sopo kon? Kulo diutus Nabi Ibrahim, Cak. Besoknya lagi, sopo kon? Kulo utusannya Nabi Musa. Terus datang lagi, kulo niku utusannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kok aku dengaran ngutus wong nang aku ngono? Mboten, Cak. Kanjeng Nabi niku ngersulo. Ngapa kok ngersulo? Ngersulo itu hatinya nelongso gitu loh. Apa kok Kanjeng Nabi ngersulo? Lah iya, oleh iki orang-orang Islam sekarang itu ittiba Rasul, mengikuti sunnah Rasul kok mek jenggote tok. Mbok rambutnya ya ditiru, ngono ceritanya. Ngono ceritanya. Oh iya ya, bener ya. Wah. Iya kok. Kabeh Nabi gondrong. Dari Adam, masuk Adam nang perapatan jalan nang salon ngawur ae. Ya toh? Apalagi Nabi Nuh ndak sempat ngurusi rambut. Dia bikin bahtera begitu besar untuk 1000 pasang binatang dengan sekian ratus umat Islam. Jadi itu harus teknologi sangat tinggi. Belum lagi nanti binatang dan binatang ini selalu bertengkar dan dikasih kurungan masing-masing. Belum lagi nanti ada binatang namanya Balkadaba, dan iblis masuk kapal itu dengan berlindung di ekornya Balkadaba. Nah, ini cerita lain kapan-kapan. Disitulah lahirnya tikus, lahirnya lahirnya babi. Itu. Ketika itu lahirnya. Gitu. Kon buktekno gak iso, mbantah ya gak iso. Kapok kan ya. Ini teman-teman, supaya Anda itu luas dan jangan terlalu dibebani oleh hal-hal yang seharusnya tidak membebanimu. Kamu harus tetap gembira, harus tetap seger hidupmu. Dengan pengetahuan yang luas kamu kan ketawa-ketawa sendiri. Betul enggak? Terus nanti iblis datang ketika kapal mulai berangkat, banjir sudah besar, terus gitu kata si iblis. Terus sapa yo?
Mboten kula. Kurang ajar ngapa kowe lene, Bris? Itu kata si Nabi Nuh. Mboten. Pinten niki sing melok sampean niki? Berapa yang ikut sampean? Maksudnya kewan ta wong niki lho tiange kan jumlahe pinten? Orangnya berapa yang ikut sampean? Yo 300 lah gitu. Terus sing kelelep, sing kena banjir. Wah, gak iso dihitung. Nek 1.000 ono. Oh, berarti menang kula kali sampean. Ngene. Blesi carane ngenyek ngono. Jadi sing melok sampean nek 300, sing melok aku atusan ewu. Lho, tahu kan krungu cerita ngono? Gak tahu wong aku ngarang dhewe. Lho. Oke, sekarang saya singkat. Sekarang Ya'juj Ma'juj eranya sekarang. Dajjal sudah berlaku kok. Sekarang Anda pusing soal PKI, pusing soal komunis. Ngapain kamu pusing soal komunis? Itu cara untuk supaya Anda menoleh, supaya malingnya masuk. Kan begitu. Itu pengalian isu. Anda tahu Cina itu komunis apa tidak? Cina itu pernah dihapusi iblis di depan pintu surga, betul enggak? Sekarang dia pinter. Tetap komunis politiknya untuk imamah Cina iya. Sekarang pelajari ekonomi dunia. Sekarang sudah sampai pada tingkat pemusatan kapital. Bukan lagi distribusi modal, bukan lagi penguasaan titik-titik modal di situ, tapi sekarang pemusatan. Jadi sudah jelas kekuatan modalnya sekarang mainnya zona teritorial, reklamasi seluruh pantai utara Pulau Jawa. Sudah jelas zona naganya, kan begitu kan. Nah, tutup ndi kemarin. Ya, kan dia pernah jadi. Sekarang yang kuat di tengah kayak begini ini, pemusatan modal ini, Amerika udah enggak kuat. Kuba udah dilepas embargonya, Afrika udah lemah, nggak bisa apa-apa. Karena doanya juga tidak jelas. Obama, Atina, Vidimya, nggak jelas. Digawe meneh, oh, sesat juga ya. Oke. Sekarang yang kuat cuma dua, teman-teman sekalian, cuma dua, hanya RRC sama Iran. Karena apa? Karena ada kekuatan vertikal yang solid. Cina sangat solid dari atas ke bawah, Iran sangat solid dari atas ke bawah. Amerika tidak bisa ngapa-ngapain sama Iran. Israel tidak bisa ngapa-ngapain sama Iran. Makanya Ya'juj Ma'juj mengisukan anti Syiah, supaya nanti yang dibenci adalah Iran, karena Iran ini pesaing utamanya. Ini politik penjaga surga. Ngono rek. Makanya Anda disuruh benci ini, benci lah. Di sini benci gak kok berdua ya gak ono benci ya op. Ya toh? Seminggu lagi kita bisa bayar utang apa tidak? Ndak ada masuk kok berbenci-benci ya. Cik gendengnya ada itu. Gitu loh, sesat. Ya sesat no, disesatkan tuh Anda tadi. Mana tadi? Terus Anda gimana? Anda disesatkan terus orangnya melakukan apa ke Anda? Enggak, mereka terus melakukan apa? Menuduh, sesat gitu dok. Gitu dok. Terus nolong Anda enggak? Loh, sampean mureng-mureng no karo deh. Masa ana wong motor mana ya jalannya? Terus lo buntu. Terus orang kamu datang, kamu sesat ya? Lah piye to? Kene iki kalangan jalan tambah disentak-sentak. Ada orang tersesat kok malah di. Ya Mas. Lo ada orang nyetir gak iso gak ro dalane, malah ditekani wong sak kampung, kamu sesat ya? Lah mulane kula niki sampean dudui dalane. Aneh wong saiki iki. Wong jelas sesat kok malah dituding sesat.
Lho kula nyepon roh yen niku mboten saged nerusno dalane bingung kula niki. Kok malah dioring-oring. Aku tahu nang Padang Bulan, mulai nang gone Cak Fuad Padang Bulan sama teman-teman dari IKIP Jogja. Padang Bulan di awal-awal jalannya jeblok hujan-hujan gini. Jadi mobil kecil itu ndak bisa maju, ndak bisa mundur. Wes, kayak sapa apa iki? Orang kampung keluar satu persatu, sak rombongan. Sampai ini salah. Kudune lewat kene sampean. Oh nggih, Pak. Ngono, wis karo terus dirasani. Terus datang rombongan lho, ya apa sih kok lewat kene? Ya kempet sampean, kudune lewat kene sampean. Ah, malah dioring-oring. Iki wis gak iso mlaku dioring-oring dirasa. Jadi bilang sama teman-teman, kalau aku tersesat tolonglah. Gitu kan? Tunjukin aku jalan. Dan kasihanilah orang yang sesat. Rasulullah kan azizun alaihi ma'anitum. Dia sedih sama orang-orang yang kufur kepada Allah. Kok bisa ya ada manusia akan masuk neraka? Kan saya tidak tega. Gitu dong. Jadi bilang sama mereka besok pagi, tolonglah saya. Ada apa? Aku orang sesat, Bapak. Tolonglah aku. Jangan dimarahi. Sesat itu sendiri sudah sengsara. Kenapa engkau tuding-tuding aku, Bapak? Nanti aku tulis puisi loh. Wes, aku kepingin ngomong terakhir ingin kira soal tadi kan asalnya tafsir, tadabbur segala macam, jangan sampai bertengkar. Indonesia juga tetap jangan terus ditinggal. Indonesia itu kekasihmu, kamu harus tolongin dia kalau bisa kan gitu. Syukur dia minta tolong, kalau dia tidak minta tolong nanti kita tolong kan GR kan gitu. Kita tak tolong ya. Loh, siapa sih ya? Tolong gitu ya. Nyeluk dewe sampean. Saya tidak ada masalah kok. Nah, Indonesia ngomong lebih gue. Tuas olehmu ngene gimana? Indonesia sendiri tidak merasa ada masalah apa-apa kok, gitu loh. Nah, sekarang Ya'juj Ma'juj itu sasaran utamanya adalah tempat di mana Israel mendapatkan tanah liat. Dan disinilah pusat iblis. Aku tanya lagi, lebih tua mana iblis Dajjal atau Ya'juj Ma'juj? Iblis. Ini anak baru. Sekarang menyerbu tempat mbahnya. Kene iki nggone iblis. Nggone iblis iki, hati-hati kamu hitung lagi. Ini tempatnya iblis, pulau ini. Dikuasai sejak dulu. Semara bumi sudah saya bikin drama tikungan iblis 5 tahun yang lalu. Ini tempatnya iblis. Kamu salah sasaran. Kamu pikir ini santri-santri? Enggak, dilungkas ngene. Tetapi iblis yang sudah belajar kepada Muhammad SAW. Aku tanya, apakah iblis berani melawan Muhammad? Apakah iblis ta'zim kepada Muhammad? Ta'zim. Jadi jelas lagi ya, Anda adalah turunan iblis campur Adam yang sudah gondelan kelambine Kanjeng Nabi. Jadi iblismu kamu kendalikan, betul enggak, selama ini. Maka jangan dipancing-pancing untuk keluar. Gue metu temen sungguh arek-arek itu. Kan gitu. Ngerti maksud saya ya? Ngerti maksud saya ya? Jadi teman-teman tolong pikir kembali. Jokowi mikir kembali. Ya. Saya nggak melawan loh saya. Saya kan dudu iki nggone mbahmu dhewe iki. Ini tempat mbahmu dhewe. Ini serius, ini tempat iblis, ini serius. Loh, kamu pikir orang Israel sering kesini karena tahu ini mbahnya. Mbahnya, mereka tidak berani kalau sama kita, cuman ngapusi gitu toh. Cuman mereka tidak berani. Ini serius ini mas, ini serius. Lo arek-arek kok ditantang? Mungkin ini penggawean gak duwe ya nih, ditantang gelut loh. Ayo wis. Ono ceritane
Jangan marah ya bapak-bapak yang denger ini. Saya ngomong sama anak-anakku, aku tidak ngomong untuk masyarakat dunia melalui YouTube. Kalau keluar di YouTube itu bukan sasaranku, salahmu dewe buka-buka YouTube. Aku ngomong kepada anak-anakku. Kalau mereka masih hanya iblis, kalian akan segera hancur lebur. Karena iblis tidak bisa dilawan sekedar oleh Dajjal ataupun Ya'juj Ma'juj. Tapi karena iblis yang di pulau ini sudah mengenal Muhammad SAW, maka engkau akan disayangi asal jangan